Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur di malam hari ini kembali Tuhan beri waktu kesempatan buat kita untuk bersama-sama belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan sebagai pengantar istirahat kita di malam hari ini. Renungan kita malam hari ini, saudaraku, di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 23. Firman Tuhan berkata, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Allah, di malam hari ini saudaraku, kita melihat orang yang memiliki pikiran Tuhan dan orang yang memiliki pikiran manusia. Ini tidak tergantung apakah dia ada di gereja atau dia ada di kumpulan orang berdosa. Kita melihat dan kita coba perhatikan dalam konteks ini. Petrus ini, saudaraku, adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus. Di mana Yesus ada melakukan mujizat, di mana Tuhan Yesus ada melakukan pelayanannya, maka Petrus juga ada di sana. Tetapi saudaraku, di dalam suatu kesempatan, maka Petrus itu sungguh-sungguh mengecewakan Tuhan melalui perkataannya. Petrus mengecewakan Tuhan melalui apa yang masuk dalam pikirannya. Sehingga saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagi orang yang percaya, kita jika tidak waspadai, maka areal atau wilayah pikiran kita ini itu bisa menjadi akses atau pintu masuk kuasa kegelapan untuk menguasai seluruh kehidupan kita. Dan tentunya kuasa kegelapan akan mensukseskan segala rencananya di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya saudaraku, Rasul Paulus menasihati orang percaya yang ada di Efesus. Dalam Efesus pasal 4 ayat 27, firman Tuhan berkata, dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Jangan saudaraku kita berikan peluang. Jangan kita berikan kesempatan kepada iblis. Jangan sekali-kali kita membuka celah pikiran kita ini untuk dikuasai oleh kuasa kegelapan. Itulah sebabnya saudaraku, kata kesempatan dalam teks aslinya adalah topon. Artinya tempat berpijak, atau dalam pengertian yang lain, saudaraku, tidak mengisi pikiran dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Jadi jangan sekali-kali mengisi pikiran kita ini dengan hal-hal yang sifatnya negatif, hal-hal yang sifatnya bukan kehendak Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus juga mengkhawatirkan jemaat Korintus tentang pikiran mereka. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Saudaraku, mari rawat pikiran kita, jaga pikiran kita, waspadai pikiran kita. Karena jelas sekali dari pernyataan Rasul Paulus ini, saudaraku, bahwa dosa itu masuk melalui pikiran. Seperti halnya penyesatan yang disampaikan Rasul Paulus ini. Penyesatan ini, saudaraku, ini akan masuk melalui pengajaran firman Tuhan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian dosa-dosa yang lain, percabulan masuk melalui pikiran kita dari apa yang kita lihat, saudaraku. Pencurian juga demikian, masuk melalui apa yang kita lihat dan kita inginkan. Ketika kita menginginkan milik orang lain, kita menginginkan kepunyaan orang lain. Nah, dari situ ketika kita
ketika kita mengambilnya, maka dari situlah dosa masuk menguasai kehidupan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berhati-hatilah dengan pikiran ini. Jangan sekali-kali mengisi pikiran kita ini dengan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Di pikiran Tuhan, memikirkan tentang pikiran Tuhan, memikirkan tentang apa yang dipikirkan oleh Tuhan, itu sangat penting sekali, karena itu yang Tuhan kehendaki. Ketimbang kita banyak memikirkan tentang apa yang kita pikirkan, apa yang manusia pikirkan, apa yang manusia kehendaki dalam hidup ini. Itulah sebabnya pikiran Petrus ini menjadi sebuah batu sandungan atau menjadi sebuah penghalang terhadap rencana Tuhan. Sehingga dari pernyataan Tuhan tersebut, saudaraku, jelas bahwa semua pikiran yang bukan berasal dari Allah itu berarti pasti dari kuasa kegelapan. Oleh sebab itu malam hari ini, mari kita memiliki pikiran Kristus. Mari kita memikirkan apa yang Tuhan Yesus pikirkan. Apa yang Allah pikirkan, mari kita pikirkan. Jangan sekali-kali membuka peluang. Jangan sekali-kali kita memberi kesempatan kepada iblis untuk menguasai pikiran kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya di malam hari ini. Dan saya percaya Roh Kudus pasti menolong kita sekalian. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.